Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Allah untuk kasih setiamu. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Kami bersyukur, kami dapat melewati malam bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati tubuh kami. Tuhan proses tubuh kami melewati istirahat ini dan kami dibangunkan kembali dalam kesegaran di dalam Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong kami. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan. Kami mengagungkan Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allah kami, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami bawa syukur kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau Allah menolong kami, memimpin kami untuk kami merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, teguhkanlah kami dan kuatkanlah kami. Pimpinlah kami seturut dengan kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan-Mu Engkau nyatakan atas hamba-Mu ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Pimpin pikiran kami, hati kami, dan pendengaran kami hanya terarah kepada firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-7 kita akan bersama memperhatikan, mendengarkannya. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara bisa juga memperhatikan dalam Alkitabnya dan ikut membaca juga. Yesaya pasal yang ke-7, saya akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Engkau anak manusia, katakanlah beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu. Dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan. Tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, bencana demi bencana akan datang. Kesudahan datang. Kesudahanmu tiba. Seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihat datangnya. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba, hari huru hara, bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu dan akan kubalaskan kepadamu. Perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhanlah yang memusnahkan. Lihat, harinya sungguh datang. Malapetaka akan menimpa. Kelaliman bertunas, keangkuhan bertaruh. Kekerasan bersimah rajalela yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka maupun dari kemewahannya, kemolekannya pun akan terhapus. Waktunya datang, harinya mendekat. Biarlah si pembeli jangan bergembira dan biarlah si penjual jangan berduka cita. Karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka. Amin. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya pasal yang ke-7 menuliskan
isi hati Tuhan yang disampaikan kepada Yehezkiel. Pesan yang harus segera disampaikan kepada Yerusalem karena kesudahannya akan tiba. Masih mengingat ya, Yehezkiel berada di dalam pembuangan. Dia tidak sedang berada di dalam kota Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita ini disampaikan oleh Allah, mengingatkan umat Israel, mengingatkan bangsa Yehuda, bahwa Israel akan selesai. Waktunya akan segera habis. Murka Tuhan akan dinyatakan, pembalasan akan dilakukan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa pelajaran buat kita dari Yehezkiel pasal yang ke-7 ini? Yang pertama, kita belajar tentang waktu manusia itu ada batasnya. Manusia itu ada batasnya. Bapak Ibu Saudara, berulang kali dituliskan, bahkan lebih dari 3 kali ya, dalam pasal 7 yang kita baca tadi hanya sampai ayat 12, itu berbicara tentang sudah waktunya, berakhir waktunya. Berakhir waktunya mereka berbuat jahat, berakhir waktunya mereka berbuat kejam, berakhir waktunya mereka sombong dengan kekayaan mereka, dengan kemewahan mereka, dengan kecantikan mereka, kemolekan mereka. Segala hal yang mereka miliki, yang mereka banggakan, yang mereka sombongkan, akan habis, akan terhapus. Bapak Ibu Saudara, perbedaan kata terhapus ya. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan mengatakan kemolekan, kejayaan mereka, kesombongan mereka, apa yang mereka banggakan itu akan terhapus. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya hancur. Kalau dihancurkan itu ibaratnya masih ada puing-puingnya gitu ya. Tapi ini dikatakan terhapus. Terhapus tuh nggak ada lagi bekasnya. Bahkan orang mungkin sudah lupa gambarannya dulu seperti apa kemewahannya, seperti apa hartanya, seperti apa kejayaannya. Mereka sombong, mereka angkuh dengan hal itu. Mereka membanggakan apa yang mereka punya. Dan mereka tidak membanggakan Tuhan. Mereka bersorak-sorai di bukit-bukit pengorbanan. Sekarang ini, ibaratkan kekejaman mereka bersih merajalela. Mereka berbuat dengan luar biasa, kayak nggak ada lagi yang bisa menghentikan mereka. Tapi Tuhan mau katakan, berakhirlah. Sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan bahwa hidup manusia itu ada akhirnya. Jadi ingatlah untuk tidak terus-menerus berbuat dosa, untuk tidak terus-menerus membanggakan apa yang ada pada kita. Tapi waktunya kita membanggakan Tuhan. Hidup manusia ini semuanya akan berakhir. Bahkan kekayaan itu hanya seperti terhapus. Kemolekan, kecantikan itu akan terhapus. Saya dan Bapak Ibu Saudara bukan menghadap dengan wajah yang glowing di hadapan Tuhan. Tapi apa yang menjadi tingkah laku kita, itu yang akan kita bawa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak saat ini produk-produk kecantikan yang membuat para wanita terkagum dan membuat wanita banyak menghabiskan energi dananya ke sana. Seakan-akan wanita ini terserap untuk hidup dalam kecantikan. Tidak salah hidup cantik, tapi jika itu menjadi yang menyerap kita, yang menguasai kita, yang ada di pikiran kita, pokoknya aku harus cantik, menarik, gimana caranya? Gimana bisa dapatkan uang ini biar bisa beli skincare-nya? Gimana caranya suami bekerja supaya skincare istri tercukupi, supaya tidak mempermalukan? Bapak Ibu Saudara, ingat segala sesuatu yang ada di dunia ini akan berakhir. Akan berakhir dan akan selesai. Keluarga Kristen, apa yang menjadi prioritas kita sekarang? Apa yang ada di dalam hati keluarga Kristen? Apa yang sedang dihidupi oleh papa, mama, dan anak-anak? Apa yang sekarang sedang menguasai hati kita dan banyak menghabiskan hidup kita?
Kita diingatkan kembali semuanya akan berakhir. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama menghargai waktu dan kesempatan ini yang Tuhan berikan bagi kita. Selama waktu masih ada, mari kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Hidup kita orientasinya bagi Tuhan. Yang kedua, kita diingatkan bahwa segala tingkah laku kejahatan akan dibalaskan oleh Tuhan. Sebuah penghiburan bagi anak-anak Tuhan. Sebuah penghiburan yang menguatkan setiap kita. Bahwa kejahatan itu bukan tidak akan ada yang bisa menghancurkan, tidak. Tapi Tuhan akan menghancurkan. Tuhan yang akan melakukan pembalasan. Kalau kita merasakan tekanan, penghinaan, penindasan, kejahatan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, seakan-akan gak ada lagi yang bisa ngelawan itu kejahatan. Kita hanya bisa nerimo, kita hanya bisa ngalamin. Ingat, akan ada waktunya. Waktunya akan datang. Yesus datang sebagai hakim. Yesus akan membalaskan segala tingkah laku orang jahat. Saya dan Bapak Ibu Saudara tidak punya hak melakukan pembalasan. Dan mari kita terus tetap setia, tetap bertekun di dalam iman kepada Kristus. Karena segala sesuatu ada waktunya dan Tuhan yang akan membalaskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai kapan ya Tuhan? Sampai Tuhan datang menjemput kita. Mari kita tetap setia. Jangan memilih untuk aman, karena Kristus datang akan memberikan pembalasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari bagian ini untuk menghargai setiap kesempatan hidup. Untuk menggunakan kesempatan hidup ini dengan mengisi tingkah laku kita dengan baik. Yang ketiga, kita belajar jangan berbuat sembarangan, karena segala tindakan kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan akan membalaskan sesuai dengan tingkah lakumu. Ini mengingatkan supaya kita berhati-hati dalam bertindak. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan kepada sesama? Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan kepada pimpinan di tempat kerja? Bapak Ibu Saudara, sudahkah Bapak Ibu Saudara kerja dengan jujur? Kerja dengan kesungguhan hati? Atau karena bekerja untuk mengisi absen dan mendapatkan gaji di akhir bulan? Apapun yang kita lakukan, semuanya akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Tingkah laku kita yang jahat akan ditimpakan juga kepada kita jika kita berbuat jahat. Tingkah laku yang baik, Tuhan perhatikan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang engkau lakukan kepada orang tuamu? Sudahkah engkau sopan? Sudahkah engkau menghargainya? Sudahkah engkau menghormatinya? Sudahkah engkau berkata-kata dengan lemah lembut dan baik kepada papa mamamu? Apa yang engkau lakukan? Tuhan perhatikan. Istri-istri, apa yang engkau lakukan kepada suamimu? Sudahkah engkau menghormatinya? Sudahkah engkau memperlakukannya dengan sopan? Sudahkah engkau memperlakukan suamimu dengan penuh hormat dan penghargaan? Apa yang engkau lakukan? Tuhan perhatikan. Suami-suami, apa yang sedang bapak-bapak lakukan kepada istrimu? Apa yang engkau katakan kepada mereka? Segala tingkah lakumu, segala apa hal yang engkau lakukan, Tuhan akan nyatakan selaras dengan tingkah lakumu. Mari, hari-hari ini kita gunakan hidup kita untuk selalu mengingat semua ada waktunya. Tuhan akan membalaskan, dan apapun yang kita lakukan, kita akan dapatkan selaras daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Ajarkan kami Tuhan, tolong kami untuk menghargai waktu-waktu yang ada, karena waktu hidup kami akan berakhir. Tolong kami untuk bisa mengarahkan segala kehidupan kami kepada perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang mulia, yang tidak akan sirna, yang tidak akan terhapus. Tuhan tolong kami untuk kami menjaga tingkah laku kami, untuk kami selalu berbuat seperti yang Tuhan mau. Terpujilah nama-Mu, kuatkan kami,
Kuatkan Bapak Ibu Saudara jika dalam keadaan sulit, tertekan, berbeban berat. Tuhan tolong setiap mereka. Berkati mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati mereka yang ada dalam pergumulan, untuk mereka dekat dengan Tuhan dan mengalami lawatan pimpinan kuasa Tuhan. Berkatilah ya Tuhan apa yang mereka kerjakan sepanjang hari ini. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau dan di dalam berkat-Mu kami menjalaninya. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.